Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas invasi Teluk Babi atau Bay of Pigs Invasion, salah satu aib terbesar Amerika. Pada masa Perang Dingin, kedekatan geografis Kuba dengan Amerika Serikat tidak diikuti dengan kedekatan hubungan politis. Kuba di bawah pimpinan Fidel Castro menerapkan kebijakan sosialis komunis yang bertentangan dengan ideologi liberalis Amerika Serikat. Selain itu, Fidel Castro juga lebih sering menjalin kedekatan dengan negara-negara Blok Timur. Munculnya rezim komunis di Kuba mengancam eksistensi Amerika Serikat selama Perang Dingin. Pada tahun 1961, Amerika Serikat melakukan upaya invasi Teluk Babi untuk meruntuhkan pengaruh komunis di Kuba. Konflik antara Kuba dan Amerika Serikat berawal dari pidato Fidel Castro dalam sidang umum PBB di New York pada September tahun 1960. Pada pidatonya yang berlangsung lebih dari 4 jam itu, Fidel Castro mengkritik habis-habisan kebijakan intervensi Amerika Serikat di negara-negara berkembang. Amerika Serikat merespons pidato Fidel Castro dengan melakukan embargo ekonomi terhadap Kuba. Di sisi lain, Kuba mengambil alih 383 perusahaan swasta dan menasionalisasi 166 perusahaan Amerika Serikat melalui kebijakan Institut Nasional untuk Pembaharuan Agraria. Pada bulan Januari tahun 1961, Fidel Castro memerintahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kuba untuk mengurangi 200 anggota stafnya. Selanjutnya, Amerika Serikat mengakhiri hubungan diplomatik dengan Kuba. Invasi Teluk Babi yang dilakukan Amerika Serikat terinspirasi dari skenario Guatemala. Dalam skenario tersebut Central Intelligence of America CIA memanfaatkan para masyarakat Guatemala untuk menggulingkan Presiden Jacobo Arbenz. Para agen CIA melakukan 4 aksi dalam persiapan invasi Teluk Babi, yakni membentuk kelompok oposisi di pengasingan dengan slogan perbaikan revolusi yang dikhianati, menciptakan stasiun radio dengan sinyal medium agar bisa ditangkap oleh Kuba Selatan, menciptakan intelijensi dan organisasi aksi rahasia di Kuba yang responsif terhadap arahan oposisi di daerah pengasingan, dan melakukan pelatihan paramiliter di luar Kuba. Cerita bermula ketika sekitar 1.400 orang didikan CIA yang bernama Brigade 2506 menyusup ke Teluk Babi Kuba, untuk melakukan provokasi kepada rakyat agar melakukan penggulingan terhadap Fidel Castro. Para penyusup akhirnya terlihat dan baku tembak antara pasukan Brigade 2506 dengan militer Kuba tak dapat dihindarkan. Fidel Castro bertindak cepat, sekitar 20.000 tentara diperintahkannya untuk bergerak ke pantai. Ia juga memerintahkan militer untuk menjaga keamanan udara guna mengantisipasi serangan udara musuh yang belum diketahui siapa dalangnya. Baku tembak di Teluk Babi terus berlangsung pada hari-hari berikutnya hingga Brigade 2506 terdesak. Kondisi ini semakin parah setelah kapal bantuan ditembaki pasukan Kuba hingga kandas. Pertempuran baru berakhir pada tanggal 20 April tahun 1961, usai 1.200 anggota brigade menyerahkan diri. Dalam peristiwa ini tercatat lebih dari 100 anggota brigade tewas. Penyerahan diri tersebut menandakan bahwa rencana penggulingan gagal total dan menambah borok Amerika Serikat di kancah politik internasional yang sangat mencoreng wajah negara itu di mata dunia. Dalam laporan Washington Post tanggal 29 April tahun 2000 bertajuk, Soviet New Death of Cuba Attack, terungkap bahwa informasi intelijen tentang waktu penyerangan sudah bocor ke telinga Uni Soviet beberapa hari sebelum invasi dimulai. Hal ini diungkap oleh Jacob D. Stalin, penanggung jawab operasi CIA. Ada indikasi bahwa Soviet mengetahui waktu operasi, sekitar tanggal 9-17 April. Tapi tidak ada indikasi yang menunjukkan mereka mengetahui lokasi operasi dilakukan, tutur Stalin dikutip Washington Post. Meski demikian, tidak jelas siapa yang membocorkan. Dan yang pasti, kebocoran informasi ini tidak pernah diungkapkan kepada Presiden. Kebocoran ini mungkin menjadi penyebab Castro meningkatkan kewaspadaannya pada bulan April. Tidak menutup kemungkinan bahwa Soviet meneruskan informasi ini kepada Kuba, mengingat hubungan keduanya erat. Terlepas siapa yang salah, pada tanggal 21 April tahun 1961, Presiden Kennedy mengakui bahwa dirinya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan itu. Itulah sejarah invasi Teluk Babi, operasi intelijen paling memalukan Amerika Serikat. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.